selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Xiaoyan meminta Wusan untuk menempatkan manik-manik guntur di posisi tertentu. Ketika Xiaoyan menuangkan guntur ke dalamnya, guntur dan kilat terjalin, dan jaring guntur setinggi 100 kaki menembus binatang kristal es Changlan, membuatnya tidak bergerak untuk sesaat. Binatang kristal es Changlan merangkak di tanah, melindungi satu-satunya kelemahannya, membuat mereka bertiga tidak mungkin menyerang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak ada cara untuk menyerang perutnya, bahkan jika kita bertiga dapat menembus kristal es keras di tubuhnya, itu mungkin tidak sebanding dengan kerugiannya. Leiji juga berhenti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Xiaoyan meminta ke binatang kristal es Changlan yang dilapisi pelindung es, Lai Ming Yuan Fu Cell, sebelumnya dihancurkan. Jika pelindung esnya bisa dibuat menjadi objek pertahanan, itu harus lebih baik daripada Lai Ming Yuan Fu Cell. Sangat disayangkan bahwa sangat sulit untuk berurusan dengan binatang kristal es Changlan ini. Di sisi lain, Yueli yang telah berusaha dengan Yuatian Huafeng beberapa waktu lalu dan sedang menunggu mereka bertiga untuk berurusan dengan binatang kristal es Changlan. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba? Sama seperti Xiaoyan yang masih berpikir tentang bagaimana menghadapi binatang kristal es Changlan ini. Suara Bayan tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Kamu punya cara? Xiaoyan bingung. Xiaoyan tahu kemampuan Bayan dan dia memiliki kendali mutlak. Jika dia ingin mematahkan pertahanan sengit ini, efeknya mungkin tidak terlalu bagus. Sosok Leiji dan Jianshu telah tiba, dan serangan sengit mereka mendarat di perut terlemah dari binatang kristal es Changlan. Dengan ledakan keras, kristal es di perut binatang kristal es Changlan pecah dan berdarah. Binatang kristal es Changlan segera mulai meronta-ronta, hancur berkeping-keping. Binatang kristal es Changlan segera tenggelam dan menghancurkan 3 orang di bawahnya dengan tubuhnya yang besar. Ketika Xiaoyan bergegas keluar, tapi saat sosok mereka terbang keluar, ekor kerucut es melesat ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa suara teredam, mereka bertiga terkena ekor pemecah es dan mereka melesat ke belakang. Meskipun mereka telah menggunakan ki sumber mereka untuk bertahan, Leiji, Jianshu mengeluarkan erangan teredam. Darahnya melonjak, dan Xiaoyan memblokirnya dengan 8 penguasa berat. Tetapi, membuat penguasa berat menampar dadanya. Dan pada saat yang sama, dia menembak ke belakang. Seteguk darah menyembur keluar. Xiaoyan tidak meremehkan binatang kristal es, tetapi meskipun demikian, dia masih terluka dan dia belum menyelesaikannya. 2 binatang kuno Xiaoyan tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa binatang kuno sangat kuat, dia masih melebihi harapan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menstabilkan sosoknya, dia menekan ki dan darahnya yang melonjak, dan matanya menjadi lebih tegas. Meskipun dia terluka, dia juga menemukan kelemahan dari binatang kristal es ini. Armor es di perutnya telah rusak. Di saat ini, perut adalah satu-satunya titik lemah untuk membunuh binatang kristal es Changlan yang diselimuti armor es. Sangat sulit untuk menembuskan kristal es di punggungnya, termasuk kepalanya, dan perut menjadi kuncinya, tetapi masalah segera datang. Lagi pula, binatang kristal ini
memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Tubuhnya yang besar tiba-tiba jatuh dan menurunkan perutnya ke tanah, hanya menyisakan punggungnya untuk semua orang. Kekuatan yang mengesankan membuatnya sulit untuk didekati untuk sementara waktu. Sangat sulit untuk dipecahkan. Bajingan. Jiansu tidak bisa menahan kutukan. Lei Ji dan Xiaoyan sedikit mengernyit. Mereka bertiga berdiri di udara pada saat ini. Kamu bisa mencobanya. Kekuatan tuannya telah meningkat sekarang. Saya dapat mencoba menggunakan domain Baiyan untuk mengisolasi jiwa dan tubuhnya. Selama jiwanya terbunuh, pertahanannya dapat dipatahkan. Suara Baiyan berkata perlahan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tapi dia belum pernah mendengar istilah domain Baiyan. Tampaknya Baiyan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jika tidak, dia tidak akan secara sukarela merekomendasikan dirinya sendiri. Segera, Xiaoyan menyerahkan kendali tubuhnya kepada Baiyan. Dan saat dia menyerahkan tubuhnya kepada Baiyan, mata Xiaoyan terbelalak, ditempati oleh roda cahaya, dan rambut hitamnya tidak terkendali, dan lapisan api putih terbakar. Baik Lei Ji dan Jiansu memperhatikan perubahan aura Xiaoyan dan melihat bahwa sosok Xiaoyan sedang menuju lurus ke arah binatang kristal es Changlan. Setelah memasuki jangkauan serangan ekor kerucut es, ia meraung dengan suara pecah. 10 api iblis absolut, ledakan sumber energi, dan bantu aku melepaskan kekuatan domain. Suara Baiyan terdengar, dan saat berikutnya, api ungu merah muncul di luar tubuh Xiaoyan, dan energi sumber meningkat dengan gila-gilaan. Saat ekor kerucut es mendekat, Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya, membuka telapak tangannya, dan berbalik ke arah binatang kristal es Changlan. Baiyan domain, buka! Mulut Xiaoyan bergerak sedikit, tetapi suara itu bukan suara Xiaoyan, tetapi suara Baiyan yang sedikit rendah. Saat berikutnya, api putih menutupi area sekitarnya, dan bola api besar menutupi area sekitarnya, dan semua makhluk ditutupi olehnya. Mereka semua kehilangan kesadaran dan jiwa, dan tubuh mereka tidak akan bisa bergerak. Semua mulut melebar, termasuk Jiansu dan Lei Ji. Keduanya jatuh perlahan dari udara. Xiaoyan mengangkat tangannya, dan kekuatan lembut melindungi dua orang yang jatuh, membuatnya mendarat dengan lembut. Kesadaran semua orang membesar. Bahkan mata merah muda Yueli sedikit membesar. Tetapi dalam setengah tarikan nafas, mereka menyusut lagi dan menoleh untuk melihat sekeliling. Tetapi dia tidak dikendalikan oleh domain Baiyan. Di bawah pertahanan yang kuat, namun jika jiwa sedikit rapuh dan kekuatan jiwa dari domain master dapat membunuhmu. Baiyan bergumam. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi hantu terpisah dari tubuhnya. Ini adalah jiwa Xiaoyan yang ditutupi oleh Baiyan dan berubah menjadi sosok putih. Sebuah sosok putih itu mengangkat tangannya, dan raksasa itu mengangkat telapak tangan putih mendarat di binatang kristal es Changlan. Tetapi telapak tangan raksasa melewatinya, dan pada saat berikutnya, hantu identik muncul di samping binatang kristal es. Hantu ini adalah jiwa. Dari kekuatan jiwa dapat membunuh binatang ini sepenuhnya dan langsung melenyapkan jiwanya. Kesadaran Baiyan surut dan Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ketika tubuhnya bergerak, menurut kata-kata Baiyan, kekuatan jiwa domain melonjak keluar. Kekuatan tak terlihat berubah menjadi binatang kristal es yang lebih berat daripada binatang es Changlan yang asli. Jika Anda menginginkan telapak tangan raksasa yang besar,
Anda akan membantingnya ke arah jiwanya. Jiwa binatang kristal es Changlan meledak dengan raungan yang menyakitkan, dan di dalam jiwanya, Xiaoyan juga melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di dalam jiwanya, ada jiwa beberapa orang masih terpenjara. Telapak tangan raksasa yang diringkas oleh jiwa alam di gambar pertahanan fisik binatang kristal es Changlan sangat kuat. Tetapi, jiwanya juga merupakan salah satu kekurangannya. Pada saat ini, ia ditarik keluar oleh Baiyan, dan secara alami tidak dapat menolak telapak tangan Xiaoyan. Setelah beberapa saat perjuangan jiwa tiba-tiba menghilang. Domain Baiyan juga perlahan-lahan bubar dengan jiwa binatang kristal es Changlan. Setelah beberapa lama, Sun Er, Lei Ji, dan Jianshu baru mendapatkan kesadarannya. Adapun orang-orang di lapangan, mereka kembali sadar satu demi satu, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat lagi, Xiaoyan sudah berdiri di atas kepala binatang kristal es Changlan dan mengeluarkan kristal es sumber 8 warna dan beberapa kristal sumber 5 warna. Saat melihat binatang kristal es Changlan, telah kehilangan semua nafasnya dan telah menjadi benda mati. Setelah mengambil kristal sumber dari binatang kristal es Changlan, Xiaoyan tidak pergi begitu saja, tetapi seberkas api yang tidak bisa padam menari-nari di jarinya, dan nyala api mendarat di binatang kristal es Changlan. Dengan jentikan cahaya dan api hitam dalam sekejap, menutupi tubuh binatang kristal es Changlan. Api yang tidak dapat dipadamkan dengan cepat membakar tubuh binatang kristal es Changlan, hanya menyisakan karapas kristal es yang besar. Dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memasukkan karapas kristal es ke dalam cincin penerimaannya. Armor kristal es ini sangat tidak biasa. Alasan mengapa sulit untuk dihancurkan bukan hanya karena sangat kuat, tetapi juga karena kristal es dapat menyerap kekuatan yang hanya dapat menyerap atau bahkan melarutkan sebagian besar kekuatan. Oleh karena itu, karapas kristal es ini dapat menggantikan kekosongan cangkang Lieming Xuanwu dengan teknologi Minghe oleh Ding Yue. Jika dimodifikasi lagi, kekuatan pertahanannya akan luar biasa. Dari 2 binatang buas, Yueli merawat salah satu dari mereka dengan ringan. Adapun Xiaoyan dan 3 lainnya, meskipun mereka telah kehilangan banyak energi, mereka akhirnya berhasil membunuhnya dengan kekuatan mereka. Gelombang binatang buas akhirnya berhenti setelah 3 hari. Dan bulan darah di langit juga menghilang. Gelombang binatang yang mengalir melalui seluruh pembantaian dewa memusnahkan setidaknya 10 tim. Dan tidak semua orang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Setelah mengambil karapas kristal es, Xiaoyan sedikit mengernyit karena ketika memegal jiwa binatang kristal es Changlan, Xiaoyan melihat pemandangan yang sangat aneh yang membuatnya sangat bingung. Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Lei Ji bertanya apa yang terjadi. Karena dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki metode ini. Tetapi dia hanya melihat kening Xiaoyan dan bertanya. Saya pikir itu agak aneh. Di dalam jiwa binatang kristal es Changlan masih ada beberapa jiwa manusia yang dipenjara. Jiwa memiliki aura yang berbeda. Sepertinya baru saja dipenjara olehnya. Xiaoyan mengungkapkan keraguannya dalam hatinya. Yueli mendekat perlahan dan tentu saja mendengar keraguan Xiaoyan. Ayah sepertinya hanya tahu sedikit tentang tempat ini. Dewa pembantaian berbeda dari surga pembunuh. Surga pembunuhan lebih tentang membunuh satu sama lain karena sumber daya. Selain sumber daya,
Dewa pembunuh lebih seperti tempat berburu yang besar. Yueli membuka mulutnya dan berkata, Sun-er juga datang ke sisi Xiaoyan saat berbicara. Lengan rampingnya memegang lengan Xiaoyan dan senyum lembut muncul di wajahnya. Berburu tanah. Aku menemukan ini. Ada banyak binatang di sini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Saat ini, tampaknya semua orang secara sepihak memburu binatang buas ini. Tetapi ada 3 bencana di Dewa Pembantaian. Dan gelombang binatang bulan darah barusan adalah bencana pertama. Dan itu juga merupakan perburuan pertama dari binatang buas. Yueli melanjutkan. Apa yang dia katakan adalah aturan pembantaian dewa. Dan Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang itu. Pemburu dan mangsa akan beralih perlahan. Binatang yang sangat kuat dan masih tidak aktif. Ketika bencana kedua datang, akan ada binatang kuno liar kelas 3 dan 4. Jika kita tidak menggabungkan kekuatan, bahkan Dewa Pertarungan Bintang 7 juga sulit untuk bertarung sendirian dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Suara Yueli berlanjut dan Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Yueli, Xiaoyan secara bertahap mengerti bahwa mereka bukanlah domba yang dikurung dalam kandang untuk disembelih. Di surga Dewa Pembunuhan, itu bukan lagi pertempuran antar manusia, tetapi pertempuran antara manusia dan makhluk yang lebih kuat. Jadi, itu bisa menjelaskan adegan yang ayah lihat. Jiwa-jiwa yang dipenjara oleh binatang kristal es ini, selama mereka memburu 10 manusia, mereka bisa mendapatkan kekayaan besar dan satu cukup bagi mereka untuk mengembangkan kekayaan fisik. Setelah Yueli menyelesaikan berbicara, Xiaoyan juga terkejut. Nama Dewa Pembunuh akhirnya mengerti. Untuk semua orang yang memasuki tempat ini adalah mungkin untuk melenyapkan binatang buas dan mendapatkan kristal sumber untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan binatang kuno membunuh manusia untuk berkembang. Bagi keduanya, mereka adalah mangsa satu sama lain. Ingin bertahan hidup, mereka harus melalui pertarungan hidup dan mati. Apa aturan untuk keluar dari pembunuhan dewa? Tanya Xiaoyan. Jika kamu ingin pergi dari sini, ada 2 syarat. Syarat pertama adalah untuk membunuh binatang kuno terpencil kelas 6, sebanding dengan pembangkit tenaga dewa petarung bintang 8 di tahap tengah, dan sumber energi latar belakang mencapai 200 juta. Yueli menjawab. 200 juta? Xiaoyan membuka mulutnya dengan heran. Ketika dia mendengar angka ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan jumlah yang luar biasa ini. Lagi pula, genesis Xiaoyan hanya 6 juta setelah semua usahanya. Saya tidak tahu kapan saya akan bisa mengolah latar belakang miliaran bintang dengan terus meningkatkan kekuatan. Xiaoyan semakin merasakan betapa menakutkannya Dong Hai Yuan dengan latar belakang puluhan miliar bintang. Menurut perhitungan, jumlah asal Qi yang dibudidayakan menerobos ke puncak dewa pertempuran bintang 9 memiliki latar belakang Qi sumber 2,5 miliar. Tetapi Dong Hai Yuan tiba-tiba menembus hingga 10 miliar latar belakang sumber Qi yang begitu agung. Secara langsung tak terkalahkan di antara para dewa pertempuran. Namun, Xiaoyan kemudian menyadari bahwa dia tidak yakin apakah dia sama dengan Dong Hai Yuan. 6 juta origin Qi Xiaoyan sebenarnya dapat meledak menjadi 12 juta. Ketika Xiaoyan menerobos ke puncak dewa bintang 9, jika ada 2,5 miliar bintang, maka Xiaoyan akan berlipat ganda dan akan dapat meledak menjadi 5 miliar.
Jika dia terus memadatkan bintang Kinesiski, ketika Xiaoyan memiliki 5 miliar warisan Kinesiski, pada saat itu dia akan dapat meledakkan puluhan miliar warisan bintang, seperti Donghai Yuan. Dan jajaran dewa pertempuran juga menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, untuk Xiaoyan saat ini, tampaknya masih terlalu jauh. Dewa pertempuran bintang 8 harus melampaui 100 juta origin key. Menurut kecepatan kultivasi saat ini, perlu beberapa waktu untuk mencapai dewa pertempuran bintang 8. Periode 10.000 tahun semakin pendek, dan semakin pendek seiring berjalannya waktu. Tetapi, Xiaoyan masih berada di dewa pertempuran bintang 6, dan dia masih jauh dari keabadian. Tanpa kekuatan keabadian, bagaimana Xiaoyan bisa melawan musuh asing? Dia tidak bisa melawan seluruh pasukan besar yang menyerbu dunia dengan kekuatannya sendiri, seperti makhluk tertinggi. Adegan itu terlalu mengejutkan, dan kekuatan yang dibutuhkan akan sangat besar, dan Xiaoyan masih memiliki jalan panjang. Tapi waktu yang diberikan kepadanya terlalu terburu-buru.